Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang Gilgamesh Anunnaki, episode terakhir. Untuk diketahui, Gilgamesh adalah sosok raja dalam sejarah negara kota Uruk di Sumeria, yang juga menjadi tokoh pahlawan dalam mitologi Mesopotamia kuno dan tokoh utama dalam epos Gilgamesh, sebuah epos yang ditulis dalam bahasa Akkadia pada akhir milenium kedua sebelum Masehi. Wikipedia. Dalam mitologi Sumeria, kisah tentang banjir besar jauh lebih detail dan logis. Manusia pertama yang diciptakan Anunnaki tidak dapat bereproduksi, kemudian dimodifikasi oleh Ninki dan Enki untuk memungkinkan reproduksi. Manusia yang diciptakan dan memiliki kemampuan untuk mereproduksi diri ini kemudian dijadikan kuli atau budak pekerja oleh Anunnaki untuk menambang emas. Pada awalnya, budak pekerja yang mampu mereproduksi diri ini memecahkan masalah besar bagi Anunnaki, meningkatkan produktivitas mereka. Tetapi kemudian timbul masalah, yaitu para budak ini memiliki nafsu dan hasrat. Keturunan mereka akan terus berkembang biak ketika pria dan wanita bersama, hingga akhirnya para budak pekerja semakin banyak. Ini ibarat Anda punya setumpuk pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah, dan agar lebih efisien, Anda membuat satu robot untuk membantu Anda melakukan pekerjaan itu. Jika menurut Anda satu robot tidak cukup, Anda bisa membuatnya lagi. Namun suatu hari, ketika Anda pulang dan menemukan bahwa dua robot Anda telah menjadi tiga, bukan robot buatan Anda, tetapi hasil dari kedua robot awal buatan Anda ini. Kawanan robot ini akan semakin banyak dan banyak jika Anda tidak segera mengatasinya. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan? Sudah pasti harus memecahkan masalah mereka, bukan? Seperti itulah kondisi yang dihadapi Anunnaki saat itu. Jadi Enlil memutuskan untuk melenyapkan semua manusia. Menurutnya, itu adalah produk yang gagal. Ini seperti reaksi berantai. Jika Anda membuat dua, ia akan terus berkembang tanpa batas. Saat itu, Anunnaki bermaksud menggunakan batasan usia untuk mengontrol mereka, membuat sebagiannya mati, sebagian lainnya lahir. Tapi ternyata tidak ada gunanya. Jumlahnya tetap saja semakin banyak. Karena manusia sangat reproduktif, jadi diputuskan untuk memusnahkan semuanya. Keputusan ini sangat rahasia, bahkan Enki sendiri tidak tahu. Mereka tahu, Enki pasti tidak akan setuju jika mengetahui rencana mereka melenyapkan semua manusia. Tapi rencana itu bocor, dan Enki pun mengetahuinya. Setelah Enki mengetahuinya, dia membocorkan kepada seorang manusia bernama Utnapishtim, dan menugaskannya untuk membangun kapal raksasa yang kemudian dinamai sebagai pelindung kehidupan. Kapal tersebut terbuat dari kayu-kayu solid, yang bertujuan supaya cahaya dari Samas, matahari tidak menyinari masuk, dengan dimensi panjang, tinggi dan lebar yang sama, menurut desain kapal yang digambarkan oleh Dewa Enki. Utnapishtim membuat kerangka kapalnya dalam 5 hari, dengan panjang, tinggi dan lebar 200 kaki, dan luas lantai 1 ekar. Bagian interior kapal memiliki 7 lantai. Masing-masing lantai terbagi menjadi 7 dan 9 bagian. Utnapishtim harus menyelesaikan seluruh pembuatan kapal dalam 7 hari. Utnapishtim ditugaskan untuk membawa istri, keluarga, kerabat-kerabatnya, para pengrajin di desanya, anak-anak binatang, dan benih-benih tanaman. Banjir yang akan datang akan melenyapkan seluruh binatang dan manusia yang tidak ada di kapal. Sebuah konsep yang kemudian muncul dalam agama-agama Samawi dengan kisah Nabi Nuhnya. Setelah 12 hari di lautan, Utnapishtim membuka palka kapalnya untuk memeriksa situasi dan melihat lereng Gunung Nisir yang mana menjadi tempat ia mengistirahatkan kapalnya selama 7 hari. Pada hari ke-7, dia mengirim seekor burung merpati untuk mengecek apakah air sudah surut. Namun si burung tidak menemukan tempat lain untuk berhinggap, maka ia pun kembali. Kemudian Utnapishtim mengirim burung layang-layang, dan seperti burung merpati, ia pun terbang kembali. Terakhir Utnapishtim mengirim burung gagak, dan si gagak tidak kembali. Mengetahui itu adalah tanda airnya telah surut.
Utnapishtim pun membebaskan semua binatang, mengorbankan seekor domba untuk para dewa, lalu membawanya ke zikurat yang tinggi dan meletakkannya ke 14 bejana dan menghidupkan api pada bejana-bejana tersebut, lalu menuangkan alang-alang, cedar dan murad ke dalamnya. Saat semua hewan dilepaskan dan tanaman ditanam, kehidupan di bumi mulai hidup kembali. Para dewa turun ke bumi lagi. Dewa ini adalah Enki. Sebagai ucapan terima kasih kepada Utnapishtim atas kesetiaannya dan kontribusinya untuk menyelamatkan semua makhluk, Enki memberitahu rahasia keabadian kepadanya. Pada waktu itu, ini merupakan legendanya manusia. Gilgamesh yang sedang dilanda kesedihan atas kematian sahabatnya Enkidu, kemudian mulai melakukan perjalanan untuk mencari leluhurnya, Utnapishtim yang tinggal di muara sungai dan telah diberikan kehidupan abadi. Utnapishtim sempat menasihati bahwa sebagai makhluk abadi, saya sarankan sebaiknya manusia bisa mati, bukan hidup abadi. Utnapishtim menasihati Gilgamesh untuk meninggalkan pencariannya akan keabadian, namun memberinya ujian melawan tidur jika ia tetap ingin memperolehnya. Gilgamesh gagal melewati ujian tersebut. Utnapishtim lalu memberitahunya tentang tanaman yang dapat membuatnya mudah kembali. Gilgamesh memperoleh tanaman itu dari dasar laut di Dilmun, kerap dianggap sebagai Bahrain saat ini, tetapi seekor ular mencurinya. Gilgamesh pun kembali ke rumahnya di kota Uruk setelah meninggalkan harapannya akan keabadian. Sebenarnya, apa yang ingin diungkapkan wiracarita Gilgamesh ini adalah bahwa Gilgamesh akhirnya memutuskan untuk bekerja keras dalam sepanjang hidupnya. Setelah kembali ke Uruk, ia bekerja keras dan memimpin seluruh rakyat Uruk untuk menciptakan sebuah negara terbesar dan peradaban paling kuat di dunia saat itu. Sebagaimana nasihat Utnapishtim, bahwa lebih baik tidak hidup abadi itu pasti mengandung suatu makna yang dalam. Nah, sekarang aksara Paku yang terukir di tablet yang digali dari situs Sumeria itu tidak sepenuhnya dipahami sampai saat ini. Apa yang saya ulas dalam video hari ini adalah bagian yang telah ditafsirkan isinya. Sejarah wiracarita ini seringkali dibagi ke dalam 3 periode, lama, menengah, dan kemudian. Sementara ada banyak versi dari cerita ini selama rentangan hampir 2000 tahun, hanya periode lama dan kemudian yang telah memberikan cukup banyak temuan yang cukup signifikan yang memungkinkan penerjemahan yang koheren. Oleh karena itu, versi Babilonia lama dan apa yang kini dirujuk sebagai edisi standar adalah teks-teks yang paling sering dimanfaatkan. Meskipun demikian, edisi standarnya telah menjadi dasar bagi terjemahan-terjemahan modern, dan versi lama hanya melengkapi versi standar apabila celah dalam lempengan tulisan Pakunya besar. Sampai sekarang, penggalian arkeologi masih terus berlangsung. Pada tahun 2011, dari salah satu tablet yang ditemukan, mengatakan bahwa Enkidu dan Humbaba sebenarnya adalah sahabat. Artinya, bukanlah manusia raksasa liar seperti binatang buas. Sementara itu, Humbaba dikatakan sebagai penjaga hutan. Mereka sebelumnya saling mengenal sebagai sahabat baik, tapi bagian ini tidak tertulis di 12 tablet aslinya. Jika kelak ditemukan, mungkin salah satunya terukir sepenggal tulisan tentang cara hidup abadi, hanya saja belum ditemukan sampai saat ini. Oleh karena itu, interpretasi mitologi Sumeria ini masih berlangsung hingga sekarang. Kita mungkin tidak tahu bagaimana menafsirkan tulisan Paku peradaban Sumeria ini sebagai tulisan tertua dan bagaimana mereka tahu artinya. Untuk menguraikan makna tulisan Paku tersebut, 4 ahli bahasa kuno independen diminta untuk menafsirkan salah satu isi tablet Sumeria ini. Keempat ahli bahasa ini diminta menafsirkan satu tablet yang sama. Jika penafsiran mereka sama, itu berarti makna tulisan Paku itu telah berhasil ditafsirkan. Sebaliknya, jika penafsiran mereka tidak sama, maka akan diinterpretasi ulang. Inilah sepenggal cerita yang ada dalam ulasan video hari ini. Wiracarita Gilgamesh banyak dikenal sekarang. Terjemahan modern pertama dari wiracarita ini
dikerjakan pada 1870-an oleh George Smith. Lebih banyak terjemahan mutakhir, termasuk sebuah yang dikerjakan dengan bantuan novelis Amerika John Gardner dan John Mayer yang diterbitkan pada 1984. Pada 2001, Benjamin Foster menerbitkan sebuah bacaan penolong dalam Norton Crystal Edition Series yang mengisi banyak kekosongan dari edisi standar dengan bahan sebelumnya. Edisi standar yang paling berwibawa adalah karya kritis tersunting 2 jilid oleh Andrew George yang terjemahannya juga muncul dalam seri Penguin Klasik pada 2003. Karya ini mewakili pembahasan yang paling lengkap atas bahan edisi standar. Ia membahas dengan panjang lebar keadaan arkeologis bahannya, memberikan eksegesis lempengan demi lempengan, dan memberikan terjemahan dewi bahasa 2 sisi. Di penghujung video, mari kita bedah sejenak tentang kode Hammurabi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada pertemuan di alam dewa dan diputuskan untuk menghukum salah satunya, Enkidu atau Gilgamesh. Sebagian besar dewa mengatakan menghukum Gilgamesh, tapi Shamash, salah satu dewa Anunnaki, tidak setuju. Untuk diketahui, Shamash adalah dewa keadilan, muncul dalam kode Hammurabi. Undang-undang atau hukum Hammurabi adalah prasasti hukum kuno Babilonia yang disusun oleh Raja Hammurabi. Prasasti ini berukuran 2,25 meter dengan tulisan terukir dalam bahasa Akkadia, berisi 282 peraturan mengenai berbagai ketentuan, misalnya undang-undang perdagangan, perbudakan, penuduhan, ganti rugi kerusakan, pencurian, dan hubungan keluarga. Di bagian atas, itu diukir dengan gambar Shamash, dewa keadilan. Dewa ini dianggap menyerahkan hukum kepada Hammurabi, dan teks berikut menjelaskan bahwa ini adalah hukum para dewa, bukan aturan sewenang-wenang yang dibuat oleh manusia. Pada tahun 1901, seorang arkeolog asal Swiss, Gustav Zeckuir, berhasil menemukan undang-undang ini di situs prasejarah Susa, Khuzestan, Iran. Para peneliti percaya bahwa undang-undang ini termasuk salah satu prasasti hukum tertua di dunia. Terdapat beberapa salinan hukum pada batu-batu ukiran yang berukuran lebih kecil. Saat ini, Undang-Undang Hammurabi menjadi salah satu koleksi Museum Louvre di Paris, Prancis. Hukum Hammurabi meliputi pidana, perdata, perkawinan, warisan, dan hukum lainnya ditulis dengan sangat rinci. Ini adalah kode atau hukum Hammurabi lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Sangat detail dan lengkap. Seperti hukuman mati untuk perampok, ini adalah klausul hukum. Contoh misalnya seorang anak memukul ayahnya, maka sebagai hukumannya, tangan anak ini akan dipotong. Hukum Hammurabi ini sangat ketat saat itu. Jika seorang pria merontokkan gigi yang sederajat, giginya akan dicabut. Jika seorang pembangun membangun rumah untuk seseorang dan tidak membangunnya dengan benar, dan rumah yang dibangunnya runtuh dan membunuh pemiliknya, maka pembangun itu harus dihukum mati. Contoh lain misalnya, jika seorang dokter melakukan operasi pada pasien dan pasien itu tewas, maka sebagai sanksinya, dokter itu akan dieksekusi. Hebatnya lagi, operasi telah dipraktekkan selama lebih dari 4.000 tahun lalu, hukuman mati untuk malpraktek medis. Jadi hukum Hammurabi ini secara keseluruhan memiliki beberapa pasal inti, yaitu pasal 156, pasal 197, dan pasal 200. Ini adalah hukum dengan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Misalnya jika saya mencungkil mata Anda, maka sebagai hukumannya, mata saya juga akan dicungkil dan semacamnya. Singkatnya pembalasan atas kerusakan yang sama. Katakanlah jika Anda memukul saya akan memukul Anda kembali. Ini baru adil namanya. Tidak perlu melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan seperti zaman sekarang. Cukup langsung dibalas dengan perbuatan yang sama saat itu juga selesai. Kode Hammurabi adalah seperangkat hukum yang tertulis di batu oleh Raja Babilonia, Hammurabi. Ia memerintah hanya 5 tahun, antara 1795 hingga 1750 sebelum Masehi, di wilayah Mesopotamia kuno.
sebuah wilayah subur antara sungai Tigris dan Efrat berbentuk bulan sabit. Pada wilayah dengan peradaban paling awal setelah Mesir ini, kode Hammurabi bukanlah yang pertama. Namun demikian, paling jelas didefinisikan sampai saat ini dan saat itu memengaruhi hukum budaya lain di sekitarnya. Secara permukaan, kode Hammurabi sekilas tampak seperti ketentuan hukum yang mempromosikan balas dendam. Namun kenyataannya bukanlah demikian. Apa sebenarnya arti hukum mata diganti dengan mata, tangan diganti dengan tangan itu? Artinya, jika saya memukul Anda, sebagai bentuk keadilan, Anda boleh membalasnya dengan memukul saya. Masalah selesai sampai di sini. Tidak boleh menyimpan perasaan dendam. Jika saya mencungkil mata Anda cukup membalasnya dengan mencungkil mata saya. Inilah keadilan. Anda tidak boleh membalas lebih dari itu. Misalnya memukul saya sampai mati. Ini dilarang dalam hukum Hammurabi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pembalasan lanjutan, karena pembalasan ini kemungkinan besar akan memicu perang. Misalnya, saya menatap atau memelototkan mata kepada Anda, lalu Anda merasa tersinggung, kemudian Anda memukul saya. Ini tidak diperkenankan dalam hukum Hammurabi. Namun hal ini umumnya masih terjadi pada zaman now, karena ada sebagian orang yang sensitif negatif, mudah tersinggung jika ditatap. Kode Hammurabi dilembagakan di seluruh negeri, menyatukan orang-orang di bawah hukum, bukan hanya dengan penaklukan seperti umumnya. Tidak seperti Kekaisaran Akkadia yang merasa perlu untuk menempatkan pejabat yang dipilih sendiri untuk mengatur kota-kota yang mereka taklukkan. Ia mengendalikan kerajaannya melalui hukum. Dalam prolog kodenya, dia menjelaskan hukum ilahi hanya memikirkan kepentingan terbaik rakyat dalam mengelolanya. Ketika Anu yang Agung, Raja Anunnaki dan Bel, penguasa langit dan bumi, dia yang menentukan nasib negeri ini, menyerahkan kekuasaan seluruh umat manusia kepada Marduk, dewa dari Mesopotamia kuno dan dewa pelindung kota Babilonia. Raja Hammurabi telah menunjukkan dirinya sebagai raja yang baik dan adil kepada rakyatnya, berkat konsep hukum sebagai lembaga yang melindungi yang lemah dari yang kuat. Oleh karenanya semua orang sama, memberi rasa hormat dan kekaguman. Bagaimana pendapat teman-teman? Baikkah jika menerapkan undang-undang atau hukum Hammurabi, hukum keadilan sejati seperti di atas? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.